Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Allah, kita akan melanjutkan materi akhlak pertemuan keempat. Kepada Ustaz Satori Abdul Rauf, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Mas Evan. Alhamdulillah wa syukurillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu dan ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian Islam virtual IKADI yang malam hari ini insyaallah kita ingin melanjutkan kajian seputar akhlak. Tema kita malam ini adalah tentang riwayat terbentuknya akhlak. Kita tahu segala sesuatu itu pasti ada riwayatnya, termasuk akhlak. Jadi nggak mungkin akhlak itu tanpa adanya riwayat. Dan karena itu siapa orangnya yang ingin melakukan takwin akhlak, ya, pembentukan akhlak di dalam dirinya, ya dia harus memahami riwayatnya. Bicara soal riwayat ini, ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tentu yang diinginkan adalah terbentuknya akhlak yang baik. Bagaimana riwayatnya tidak akan lepas dari hidup. Ya. Hidup seperti yang kita pahami adalah kumpulan segala realita. Ya. Tidak ada satupun yang ada dalam kehidupan kita kecuali ya, itulah realita kita. Dan bisa jadi realita di antara kita itu beda-beda. Ya, realita inilah yang kelak akhirnya akan menjadi garis hidup. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti apapun realita hidup kita, ya, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya. Sepanjang ya, kita kemudian punya tekad, ya, apapun realita hidup kita, baik manis maupun pahit, nah ini tekad kita. Ya. Semuanya harus membawa kepada kebaikan. Ya. Jadi seperti apapun realita hidup kita, muaranya haruslah kebaikan. Itu yang harus kemudian kita bangun. Jadi sebenarnya realita hidup itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana menjadikan realita hidup kita mengalir sampai ke muaranya, yaitu kebaikan. Ini sebenarnya yang kemudian menjadi tugas kita. Ya, bahwa kita pengen hidup ini realitanya manis, ya itu memang harapan semua orang. Tetapi kita tahu bahwa tidak selamanya ya, realita hidup itu sesuai dengan idealita. Ya, sebagai contoh, kalau berkeluarga, pengennya kan pasangan hidupnya cocok dan menyenangkan. Kuliah juga pengennya sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Dosen-dosennya juga sesuai dengan keinginan. Ya, semua orang memang pengen mendapatkan realita hidup yang manis, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwa realita hidup manusia itu tidak selamanya manis. Akan selalu ada dalam kehidupan manusia itu mendapatkan realita yang pahit. Nah, maka soal realita hidup, ya kita memang harus berusaha mendapatkan realita yang manis, tetapi seperti apapun realita hidup kita, baik manis maupun pahit, tugas kita adalah mengalirkannya menuju ke muara yang bernama kebaikan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, realita hidup itu seperti sungai. Nggak ada sungai itu yang lurus. Ya. Semua sungai itu mesti penuh dengan lika-liku. Nah, realita yang penuh dengan lika-liku inilah yang kemudian sekali lagi yang paling penting adalah menyeberangkan kita kepada kebaikan. Nah, kalau kita gambarkan ya, antara realita dengan kebaikan itu posisinya seperti dua tebing ini. Realita ada di sebelah kiri,
Nah, kebaikan itu ada di sebelah kanan. Kalau gambaran tentang realita dan kebaikan seperti ini, maka apa yang kemudian harus dibutuhkan ya Bapak Ibu agar realita ini bisa membawa kita ke kebaikan? Kalau gambarannya seperti dua tebing ini, tebing kiri itu tebing realita, tebing kanan ini adalah tebing kebaikan. Di antara keduanya ada jurang yang sangat dalam. Tentu tidak mungkin realita ini menuju ke kebaikan. Ya, langsung, karena pasti realita itu akan terjun masuk ke jurang. Nah, kalau keadaannya seperti ini, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan realita dan kebaikan. Bapak Ibu, apa nama jembatan ini? Jembatan yang menghubungkan realita dengan kebaikan. Jembatan itu namanya adalah kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Sepertinya sederhana, tapi ini memberikan dampak pengaruh yang luar biasa. Maksud kalimat yang baik di sini, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, apapun realita hidup kita, ucapkan kalimat yang baik. Itu maksudnya. Sepahit apapun realita hidup kita, kalimat kita harus kalimat yang baik. Karena kalau kalimat yang keluar dari realita hidup kita adalah kalimat yang buruk, maka tidak akan mungkin realita itu akan membawa ke kebaikan. Hanya dengan kalimat yang baik, realita ini akan membawa kita kepada kebaikan. Karena kalimat yang baik, sekali lagi itu jembatan yang menghubungkan realita dengan kebaikan. Sebagai contoh, ada orang dikasih sakit. Nah, kalimat yang keluar adalah, kenapa sih saya sakit lagi. Yang kemarin saja belum sembuh, sekarang udah sakit lagi. Mana kalau ke dokter mesti mahal dan belum tentu sembuh. Itu kira-kira kalimat seperti ini kalimat yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Maka realitas sakit kalau disambut diiringi dengan kalimat yang seperti tadi, apakah sakit itu akan menjadi kebaikan? Tidak. Tapi kalau seandainya ada orang yang sakit, terus kalimat yang keluar, sakit ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah pasti punya maksud, kenapa saya dikasih sakit? Mungkin saya banyak dosa. Ya, Allah ingin dengan sakit ini dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalimatnya seperti itu menunjukkan kalimat yang apa, Bapak Ibu? Nah, kalau kalimatnya yang baik, ya kira-kira realitas sakit akan menjadi apa? Kebaikan. Anda hilang, wah ini jamaah maling semua ini. Ternyata di antara sekian banyak sendal saya yang hilang. Wah, gimana sini takmirnya? Kalau kata-katanya seperti itu, apakah realita hilangnya sendal akan menjadi kebaikan? Tentu tidak. Jadi, beda sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika realita disambut dengan kalimat yang baik dengan diiringi kalimat yang tidak baik. Hanya untuk kita, ya, apapun realitanya, kalimat yang kita keluarkan harus kalimat yang baik. Ya, harus kalimat yang baik. Nah, ini yang harus dipastikan. Sebab sekali kalimat kita tidak baik, ya tidak akan menjadi kebaikan. Saya ingat dengan kisah seorang teman yang beliau ini beliau hijrah sebenarnya, beliau hijrah dari keburukan ke kebaikan, tapi hijrahnya beliau ini ternyata mendapatkan pertentangan dari orang tuanya. Orang tuanya nggak setuju, orang tuanya nggak suka dengan dia hijrah seperti itu. Orang tuanya menghalangi, bahkan setengahnya menekan. Nah, si anak ini kemudian curhat ke seorang. Nah, kata orang yang dicurhati menyimpulkan bahwa apa yang terjadi itu menunjukkan Allah menguji. Allah menguji kejujuran hijrahmu lewat orang tua. Allah menguji kejujuran hijrahmu melalui orang tua. Jadi orang tuamu itu dihadirkan untuk menguji kamu. Iya. Jadi orang tuamu itu ujian bagi kamu. Itu kalimat yang diucapkan oleh orang yang dicurhati. Nah, kalimat ini akan menimbulkan apa, Bapak Ibu? Menimbulkan pertentangan kan antara si anak dengan orang tua. Ini berarti orang tua saya ini betul-betul ujian bagi saya. Saya harus melawan orang tua.
saya harus mengabaikan apa yang dilakukan oleh orang tua. Akibatnya apa nanti? Akibatnya kan akan kelas antara anak dengan orang tua. Bandingkan kalau seandainya ya, yang dicurhati menyampaikan begini, Allah mengujimu. Ya, Allah menguji hijrahmu, sejauh mana hijrahmu ini menjadi kebaikan bagimu dan orang tuamu. Sejauh mana hijrahmu ini menjadi kebaikan bagimu dan orang tuamu. Kira-kira sama nggak Bapak Ibu? Efek dari dua jenis kalimat tadi beda. Kalau kalimat yang pertama membuat anak ini betul-betul akan menentang orang tuanya sehingga terjadi kelas. Tapi kalimat yang kedua, ya, hijrah larangan orang tua, engkau diuji oleh Allah ya, dengan larangan orang tua, sejauh mana hijrahmu ini menjadi kebaikan bagimu dan orang tuamu. Inilah pengaruh dari kalimat yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang adalah sumber kalimat yang baik ini apa? Nah, sumber kalimat yang baik adalah niat yang baik. Nah, karena itulah penting bagi siapapun yang ingin memiliki riwayat akhlak yang baik, ya dia harus selalu punya niat-niat yang baik. Ini yang tidak boleh dilupakan. Niat yang baik atas apapun. Iya, niat yang baik. Nah, niat itu berbanding lurus dengan rencana. Artinya, orang itu akan selalu punya niat yang baik, ya kalau dia selalu punya rencana-rencana yang baik. Jadi niatnya itu selalu baik dalam soal apapun. Nah, kalaulah kalimat yang baik itu sumbernya adalah niat yang baik, ya, selalu niat yang baik. Dan pertanyaan berikutnya, sumber dari niat yang baik itu apa? Nah, kalau ini sumber niat yang baik tiada lain adalah hati yang baik. Hati yang baik. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun orangnya, kalau hatinya baik, maka realita apapun dalam hidupnya pasti akan menjadi kebaikan. Dihina orang jadi kebaikan, dipuji orang jadi kebaikan. Sakit jadi kebaikan, sehat jadi kebaikan. Punya kedudukan jadi kebaikan, tidak punya kedudukan akan jadi kebaikan. Jadi penguasa ya, akan jadi kebaikan, ya, dikuasai orang akan jadi kebaikan. Itu bagi orang yang hatinya baik. Nah, karena itulah dalam bab riwayat terbentuknya akhlak, hati yang baik itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sumber akhlak yang baik itu adalah hati yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam diri setiap jasad itu ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, baiklah apa yang dilakukan oleh jasad. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah apa yang dilakukan oleh jasad. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadirin-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita sebenarnya punya satu keyakinan bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita selalu ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Itu bagi orang yang hatinya baik. Bagi orang yang hatinya baik. Dalam setiap perjalanan hidup kita dengan segala peristiwanya, dengan segala kejadiannya, semuanya sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Dan kalau kita akan lihat nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang paling nyata untuk menjadikan diri kita adalah diri yang baik, itu pada saat kita mengalami peristiwa yang manis atau pahit, realita yang manis atau pahit. Dalam realita yang pahit, di situ kita punya kesempatan yang lebih nyata untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Dan orang yang baik, yang asli itu adalah yang teruji tidak dalam manisnya kehidupan, tapi dalam pahitnya kehidupan. Itu akan teruji ya, keasliannya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, kita melihat betapa pentingnya memiliki hati yang baik. Karena sekali lagi orang yang hatinya baik
akan selalu melihat dan menjadikan apapun dalam hidup ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Nah, bagaimana caranya agar setiap apapun itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik? Ya, tentu yang paling penting adalah menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita katakanlah belum mendapatkan kebaikan itu, belum menemukan kebaikan itu, ya kita akan terus mencarinya. Ya, akan terus mencarinya. Itu orang kalau hatinya baik. Saya dihina orang, tapi kalau saya belum menemukan, ya apa kebaikan dari saya dihina orang? Orang yang hatinya baik, dia tidak akan langsung bertindak, berbuat, bereaksi sebelum dia tahu, sebelum dia yakin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah baik. Kalau belum, dia akan cari apa ini kebaikan yang bisa saya lakukan ketika saya mengalami peristiwa atau kejadian seperti ini. Itu orang kalau hatinya baik. Nah, terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang penting bagi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hati yang baik? Dan berikut ini kita sampaikan secara singkat 5 langkah menuju hati yang baik. Ya, jadi cukup dengan 5 langkah. Kalau 5 langkah ini kita lakukan dengan baik, maka insya Allah hati kita akan menjadi hati yang baik. Nah, apa 5 langkah itu? Nah, kita rumuskan dalam rumus 5M. Ya. Jadi ada 5M yang ini kalau kita lakukan satu persatu menjadi semacam langkah menuju hati yang baik. Ya. Dari hati yang baik inilah ya, riwayat terbentuknya akhlak yang baik akan berjalan dengan sendirinya. Dimulai dari hati yang baik. Nah, untuk menjadikan hati kita baik, butuh M. M yang pertama, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mu'ahadah. M yang kedua, muraqabah. M yang ketiga, muhasabah. Berikutnya muraqabah dan mujahadah. Mu'ahadah, muraqabah, muhasabah, muraqabah dan mujahadah. Inilah yang kita maksudkan dengan 5M. Dan itu siapapun yang sekali lagi pengen memiliki riwayat terbentuknya akhlak yang baik, jadi harus menjalani 5 langkah ini. Nah, kita sampaikan satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Berarti meneguhkan kembali janji-janji kita kepada Allah Ta'ala. Meneguhkan kembali janji-janji kita kepada Allah. Bahwa kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali janji-janji yang kita sampaikan kepada Allah. Kapan? Salah satunya adalah ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Diawali dengan asyhadu. Asyhadu itu artinya apa, Bapak Ibu? Tidak hanya sekedar aku bersaksi, tetapi juga aku berjanji, bahkan aku bersumpah. La ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Bersumpah, berjanji bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya tersimpan apa yang kita sebut sebagai mu'ahadah. Nah, apa wujud mu'ahadahnya? Dari la ilaha illallah tadi. Berarti meneguhkan prinsip bahwa di dunia ini tiada yang segala-galanya kecuali hanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah itu di dalamnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tekad di dalam diri kita. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti tidak ada yang segala-galanya dalam hidup saya di dunia ini kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang segala-galanya. Saya butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Saya butuh jabatan, saya butuh kekuasaan, saya bisa membayangkan dengan kekuasaan, saya bisa menyuruh orang kepada kebaikan, saya bisa punya kuasa untuk menghilangkan segala keburukan. Saya butuh kuasa, tapi bagi saya kuasa itu, kekuasaan itu bukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang dimaksudkan dengan mu'awadah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal dari kita menjadikan hati ini baik, ya betul-betul memang kita harus menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya segala-galanya dalam hidup saya. Kalau ada orang yang dalam hidupnya masih menganggap ada selain Allah yang segala-galanya, itu sulit untuk kemudian diharapkan akan memiliki hati yang baik sebelum akhirnya dia mau merubah untuk bermuawadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-22. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhzulan. Jangan kau jadikan ma'allahi bersama Allah ilahan akhar, ilah selainnya, ilah yang lain. Jangan kau jadikan bersama Allah itu ada ilah yang lain. Ya, ada Tuhan yang lain. Fataq'uda madmuman makhzulan. Karena kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, Allah sudah mengatakan madmuman. Orang seperti ini akan menjadi orang yang terhina. Kehinaan hanya akan dialami oleh orang-orang yang dalam hidup ini ada sesuatu yang lain yang punya kekuatan yang sama dengan Allah, punya kemampuan yang sama dengan Allah. Menganggap ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Padahal tidak ada satu pun yang terjadi dalam hidup ini kecuali terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus ada pada diri kita. Nah, ini bagian dari muawadah. Sebagai satu contoh, kadang kita merasa bahwa kesimpulan ini sah-sah saja, didukung oleh data-data ilmiah. Padahal kalau dikaitkan dengan ayat ini rasanya kok belum menunjukkan pengejawantahan dari ayat ini. Ya, sebagai satu contoh, kita ini akhirnya bisa hidup karena apa, Bapak Ibu? Banyak orang yang mengatakan, ya kita hidup karena kita makan, kita hidup karena kita minum, kita hidup karena kita bernafas, kita bisa hidup karena, pertanyaannya, emang mereka yang bisa membuat manusia hidup? Sesungguhnya kan enggak. Sesungguhnya enggak. Iya. Karena kita lupa bahwa semuanya itu sebenarnya yang melakukannya adalah Allah. Yang membuat kita hidup kan Allah. Iya. Yang membuat kita hidup Allah, bukan makanan itu, bukan minuman itu. Karena faktanya, Bapak Ibu tahu kan malaikat. Malaikat itu makan nggak? Enggak. Minum nggak? Enggak. Bahkan sedikit Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala yang kelihatannya sepele. Tapi kalau tidak juga kita robah, bahwa semuanya itu harus kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi memang proses muawadahnya belum dimulai. Ya. Pak, kok sembuh? Katanya sakit kemarin. Iya, ini kemarin alhamdulillah, pakai alhamdulillah. Tapi saya yakin ini orang waktu bilang alhamdulillah itu nggak ingat Allah. Alhamdulillah, ini karena saya berobat ke dokter. Wah, kalau saya nggak berobat ke dokter, nggak tahu lah. Nggak bakalan saya sembuh. Pertanyaannya, Allah dikemanakan? Allah dikemanakan? Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah muawadah. Meneguhkan janji bahwa dalam hidup saya ini hanya Allah yang segala-galanya. Sehingga dalam segala urusan yang pertama kali disebut adalah Allah. Kenapa Pak sembuh? Ya, alhamdulillah, Allah yang mengaruniakan sembuh. Sarananya berobat. Jadi berobat itu sarana aja, jalan. Tapi sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya muawadah. Jadi muawadah ini betul-betul membuat kita ma fi qalbi ghairullah. Ma tiadalah fi qalbi, di hatiku ini ghairullah, selain Allah. Di hatiku ini nggak ada selain Allah. Iya, nggak ada selain Allah. Berarti yang ada di hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun misal ibu ya,
sebagai istri. Jangan simpan nama suami di dalam hati ibu. Jadi orang yang sudah betul-betul bermuamalah, walaupun dia sudah punya suami, itu dia tidak akan menemukan nama suami di hatinya. Ya, yang ada di hatinya hanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak nggak ada di hati. Dan memang harusnya hati itu yang ada adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati itu hanya untuk menyimpan nama Allah. Hanya untuk menyimpan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada selain Allah yang pantas disandingkan? Adakah selain Allah yang pantas disandingkan di hati kita? Nggak ada. Karena itu memang, ya Bapak Ibu yang rahmat Allah, alamnya saja harusnya di kita ini tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kemudian ada selain Allah dalam hati kita, itu berarti tidak menggambarkan mu'ahadah, tidak menggambarkan hakikat dari la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah kan kita menyebutnya sebagai kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu ya kalimat yang pokoknya hanya Allah. Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mu'ahadah la ilaha illallah ini paling nanti Bapak Ibu yang rahmat Allah akan memberikan 3 pengaruh. Apa 3 pengaruh ini? Ini kalau muahadahnya baik. Ya. Pengaruh yang pertama adalah meyakini semua yang ada dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Itu kalau orang betul-betul sudah bermuahadah dengan baik, Bapak Ibu. Ya, merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup saya. Pertama, dia meyakini semua yang ada dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Nggak ada. Iya, nggak ada. Karena nggak ada yang sia-sia berarti semuanya manfaat. Apa sih yang sia-sia dalam hidup ini? Nggak ada. Kenapa sih Allah menciptakan virus? Bagi orang yang lupa dengan muahadah, pasti akan bertanya-tanya buat apa? Bikin susah aja. Bagi orang yang sudah bermuahadah, yakin Allah menciptakan virus itu tidak sia-sia. Allah menciptakan penyakit itu tidak sia-sia. Bahwa dalam hidup ini ada musibah itu nggak ada yang sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, rasakan. Semua yang ada dalam hidup ini adalah wujud dari keagungan Allah semata. Wujud dari keagungan Allah semata. Kita lihat langit, bintang, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, binatang. Jadi kita itu wujud dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari keagungan Allah. Terus sebenarnya adalah kasih sayang Allah. Wujud dari keagungan dan kasih sayang Allah. Kayak hujan. Itu wujud dari keagungan Allah sekaligus kasih sayang Allah. Penyakit itu juga adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, orang yang sudah betul-betul bermuahadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadikan apapun yang ada dalam hidup ini bernilai akhirat. Itu orang kalau sudah betul-betul bermuahadah. La ilaha illallah, itu memberikan pengaruh, menjadikan apapun yang ada dalam hidup ini bernilai akhirat. Jadi kalaulah dikasih sakit, bagaimana sakit ini bernilai akhirat? Dihina orang, bagaimana penghinaan ini bernilai akhirat? Dipuji orang, bagaimana pujian ini bernilai akhirat? Terpilih jadi pemimpin, bagaimana keterpilihan saya ini bernilai akhirat? Kalaupun tidak terpilih, bagaimana tidak terpilih ini bernilai akhirat? Melamar, diterima, bagaimana penerimaan ini bernilai akhirat? Kalaupun ditolak, bagaimana penolakan ini bernilai akhirat? Berhasil harus bernilai akhirat, gagal pun akan bernilai akhirat. Itu bagi orang yang betul-betul nggak pernah lupa dengan muahadahnya. Meyakini semua yang ada dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Inilah wujud dari taslim. Pasrah ke Allah. Ya, pasrah ke Allah. Ya Allah. Pasrah aja. Semua yang ada dan terjadi ini pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Ya, kalau merasakan yang ada dalam hidup adalah wujud dari keagungan Allah, namanya ta'zim ke Allah. Dan menjadikan apapun yang ada dalam hidup ini bernilai akhirat,
akan membuat orang yang betul-betul muahadah itu khudu', tunduk ke Allah. Jadi taslim, ta'zim, dan khudu' Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah realita. Ya, realita dari muahadah. Buah dari muahadah. Akibat dari muahadah. Jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, ya, taslim itu dengan kita selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tiadalah Engkau ciptakan semuanya ini sia-sia. Ta'zim digambarkan dengan kalimat subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Dan khudu', iya, yang menjadikan apapun yang ada dalam hidup ini bernilai akhirat adalah dengan kita menyampaikan kepada Allah, faqina adzabannar, bebaskan kami dari azab neraka. Karena sesuatu itu hanya akan bernilai akhirat, minimal sesuatu itu akan membuat saya terjaga dari neraka. Jadi kalau harta, ya kita kelola betul bagaimana harta ini jangan sampai membawa saya ke neraka. Ya, setidak-tidaknya, ya, harta ini tidak sampai membawa saya ke neraka. Ya, itu yang namanya muahadah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu, muahadah juga memiliki makna menguatkan tekad melakukan apapun semata-mata untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Jadi tidak ada yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya kecuali pengen taat. Ingin menunjukkan ya Allah, inilah ketaatan saya kepada Allah. Nah, ketaatan inilah yang akan membuat apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang bermuahadah dengan baik, semua yang dilakukannya akan punya nilai ibadah. Karena dilakukan semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya muahadah. Karena kalau orang tidak bermuahadah dengan baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya udah hidupnya itu akan terlepas antara dia dengan Allah. Padahal kita hidup ini tidak akan mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah perjalanan yang kita jalani antara kita dengan Allah. Kita tidak akan mungkin menjalani hidup ini sendirian. Bersama kita ada Allah. Bersama kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu menyertai kita. Ya, karena Allah selalu menyertai kita, berarti apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus bernilai taat. Ya, sebagai contoh, dan ini yang kadang kita sering lupa, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, orang tua menyuruh kita taat nggak Bapak Ibu? Taat. Dan taatnya kita kepada orang tua itu dalam rangka taat kita kepada siapa? Ya ke orang tua. Nah itu berarti tidak muahadah. Emang kenapa taat sama orang tua? Soalnya kalau saya nggak taat, orang tua mesti marah. Males ya kalau orang tua marah itu. Saya kepada orang tua marah, mendingan perintahnya saya turuti aja. Itu namanya muahadah, bukan Bapak Ibu. Enggak. Iya, enggak. Karena dia sudah memutuskan amalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatannya kepada orang tua bukan dalam rangka taat kepada Allah. Orang yang bermuahadah sadar betul bahwa saya taat kepada orang tua ini adalah semata-mata taat saya kepada Allah. Taat saya untuk Allah. Jadi taat saya kepada orang tua adalah wujud taat saya untuk Allah. Jadi ketaatan kita kepada orang tua adalah wujud dari ketaatan kita kepada orang tua, penghambaan kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, loyalitas kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah nyuruh saya berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu berlaku untuk semua amal kita. Berlaku untuk semua amal kita. Ini yang harus dikuatkan, muahadah ini, karena dia starting Bapak Ibu, starting untuk bisa menuju ke hati yang baik. Jadi kalau starting muahadahnya belum utuh, ya tidak akan bisa melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Jadi mutlak bagi kita untuk mengutuhkan muahadah ini. Sebagai satu contoh, kita berlaku baik ke seseorang. Itu kenapa? Ya habis dia teman saya. Itu cerminan muahadah nggak Bapak Ibu? Belum. Ya belum. Kenapa Bapak, kenapa Ibu Pak berbuat baik kepada beliau? Ya Allah suka. Allah
Allah suka kalau saya berbuat baik kepada orang. Makanya saya berbuat baik. Nah, ini namanya muahadah. Kalau saya berbuat baik kepada beliau itu karena saya melakukan apa yang Allah suka. Dan semua yang Allah perintahkan atas kita itu pasti Allah suka. Pasti Allah suka. Tapi kadang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sering diuji dalam contoh-contoh seperti ini. Ya, bisa jadi kita mengatakan, ya saya berbuat baik kepada beliau itu ya karena Allah suka. Betulkah? Itu akan kelihatan kalau suatu saat orang yang kita baiki melakukan perbuatan yang tidak kita sukai. Atau bahkan perbuatan yang merugikan kita. Pertanyaannya, kita berbuat baik kepada beliau, ya, itu mangkal atau lapang? Dengan muahadah kita akan lapang. Ya, kenapa? Karena saya berbuat baik kepada beliau itu urusannya bukan dengan beliau, urusannya adalah dengan Allah. Ya, karena saya berbuat baik kepada dia itu bukan untuk dia, saya berbuat baik kepada dia itu untuk Allah. Maka kalau orang yang kita baiki kok membalas kebaikan kita dengan keburukan, itu nggak ada masalah bagi kita. Karena saya melakukannya bukan untuk dia, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bermuahadah. Menjadikan apapun ketaatan kita itu ya, semata-mata memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak untuk yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Itu sudah menjadi salah satu janji kita kepada Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu untuk Allah. Untuk Allah. Semuanya ini untuk Allah. Nah, bukti semuanya untuk Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lewat muahadah ini. Kita nggak pernah punya perhitungan dengan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Nggak ada hitung-hitungannya. Kecuali hitung-hitungannya adalah saya lakukan semuanya untuk Allah. Gitu. Nggak ada hitungan. Nggak ada hitungan apa-apa. Nah, itu efek atau pengaruh dari muahadah. Kalau dalam bahasa lainnya, kita melakukan semuanya itu semata-mata wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud syukur kita kepada Allah. Jadi kita salat itu wujud syukur. Kita puasa wujud syukur, dan zikir wujud syukur. Kita ngaji begini wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sesuai dengan tabiat hidup. Ya, yang sesuai dengan tabiat hidup. Yakni beramal tanpa ada pamrih apapun. Ya, kecuali betul-betul semata-mata ingin menunjukkan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai analogi, kalau seandainya Bapak Ibu, ada orang yang ngasih kepada kita hadiah. Uang senilai 5 miliar. Uang senilai 5 miliar. Hanya kata sedikit Bapak Ibu, oh banyak sekali. Nah, uangnya sudah diterima oleh kita. Terus orang yang ngasih kita uang itu nimbali kita. Pak, tunggu, bisa nggak ke rumah saya? Kira-kira segera nggak Bapak Ibu? Segera, kenapa? Beliau udah ngasih saya uang 5 miliar. Sampainya di rumah beliau, ternyata beliau minta tolong. Iya Pak, saya minta tolong ya. Bisa nggak menyapukan halaman di rumah saya? Bisakah? Iya. Menyapukan halaman rumah saya. Bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah beliau kepada kita itu beban atau kehormatan? Bukankah kehormatan? Kita memahami perintah beliau itu sebagai kehormatan dari beliau ke kita. Beliau nyuruh kita nyapu, itu bagi kita kehormatan. Kenapa? Karena beliau baru saja memberikan uang kepada saya senilai 5 miliar. Bagi saya, beliau nyuruh saya itu kehormatan. Saya dipilih oleh beliau orang yang minta untuk membersihkan. Itu kehormatan. Sehingga waktu kita nyapu, itu kita lakukan karena backgroundnya apa Bapak Ibu? Pamrih atau syukur? Syukur. Mungkin nggak kita ada pamrih kepada beliau? Pak, sebentar.
Bapak kalau nyuruh saya nyapu halaman rumah Bapak, emang Bapak mau ngasih saya apa? Mungkin nggak kita lakukan kepada beliau. Kecuali kalau kita termasuk jenis makhluk yang kemaruk, kata orang Jawa. Tahu kemaruk Bapak Ibu? Ya, dikasih hati ngerogoh, rempelo. Nah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Loh, beliau udah ngasih saya uang 5 miliar. Yang kalau seandainya kita ukur dengan pekerjaan saya nyapu, itu nyapu saya sudah melunasi kebaikan beliau belum? Belum. Maka bagaimana mungkin kita pamrih kepada beliau? Sekarang, Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah sudah ngasih berapa ke kita? 5 miliar kira-kira ada nggak? Oh, jangan tanya. 5 triliun juga. Iya. Lebih. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu biasa. Yang kalau seandainya kita hitung nggak akan bisa terhitung. Nah, Allah yang sudah sedemikian sangat baiknya ke kita, itu nyuruh kita sholat. Nyuruh kita sholat. Maka perintah sholat kepada kita, itu beban atau kehormatan? Itu kehormatan. Dan ketika kemudian kita sholat, maka kita lakukan sholat itu sebagai wujud apa, Bapak Ibu? Syukur kepada Allah. Ada apa mereka? Itu semuanya terkandung dari M yang pertama, yaitu mu'ahadah. Dan itu penting bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bermu'ahadah. Dan mungkin untuk malam hari ini 1M dulu. Dan kita coba sepekan ini bagaimana kita betul-betul bermuahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita sudah sampaikan. Jadi kan Allah sebagai satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup saya di dunia ini. Dan menguatkan tekad untuk melakukan apapun semata-mata untuk taat kepada Allah. Pastikan setelah ini ketika kita makan, itu bukan karena taatnya saya kepada panggilan perut. Kenapa makan? Lapar. Nah, itu berarti dia makan memenuhi panggilan perut. Kenapa makan? Ya, saya kan makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Dan bukti bahwa saya manusia, saya makan. Dan saya makan ini dengan satu harapan, mudah-mudahan setelah saya makan ini, saya bisa beribadah lebih baik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kita makan semata-mata untuk taat kepada Allah. Sepekan ini kita sama-sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memulai kebiasaan baru. Jadi memasukkan muahadah dalam setiap aktivitas-aktivitas hidup kita, bahwa semuanya adalah wujud dari janji-janji saya ke Allah. Pada saat ini, saya sholat dalam wujud janji saya kepada Allah untuk taat dan patuh kepada Allah. Walaupun saya kemudian baca Quran, ini adalah wujud taatnya saya kepada Allah yang telah memerintahkan saya untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidup ini. Allahu a'lam, jadi merasa tapi betul-betul ini menjadi PR tersendiri bagi kita. Iya, kita nanti sama-sama mengevaluasi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sejauh mana sepekan ini kita betul-betul sudah bermuahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada semacam simulasi kecil-kecilan untuk melihat apakah sepekan ini kita benar-benar sudah bermuahadah atau muahadah kita harus lebih dikuatkan lagi. Itu bahasan kita insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sekaligus nanti kita akan lanjutkan ke M berikutnya. Allahu a'lam. Saya kembalikan ke Mas Evan, kalau masih ada waktu berdialog. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang antum sampaikan, apa yang Ustaz sampaikan bisa kita amalkan ya. Seminggu ini mari kita muahadah, menguatkan prinsip-prinsip dan tekad-tekad kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz di kolom komentar, dan bagi para peserta lain jika ingin bertanya bisa menulis di kolom chat. Sudah masuk dari saudari Isnaini Nurbaiti. Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana menjaga hati tetap baik, niat untuk tetap baik di setiap realita hidup? Karena niat baik kadang hanya di awal permasalahan, kalau sudah berulang dan lama timbul rasa lelah, dan akhirnya berat untuk tetap baik dan berpikir positif. Bagaimana Ustadz? Baik.
Pertama tentu untuk bisa berniat baik perlu ilmunya. Iya. Nah, ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu yang bisa membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Karena bagaimana mungkin orang bisa berniat baik kalau dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Orang kalau tidak punya ilmu, bisa jadi yang dia anggap baik sebenarnya buruk. Iya. Sebagai satu contohnya, selanjutnya saya berniat akan menolong siapapun. Pokoknya kalau ada orang yang lagi jalan, ya saya tawari bonceng. Iya. Tapi nggak punya ilmu, akibatnya apa? Kalau dia laki-laki, wah ini ada mbak-mbak ini, iya, kok jalan sendirian, disamperin, ayo mbak ikut. Iya, kelihatannya niatnya kan niat baik, yaitu nolong. Tapi ini kan niat baik yang tidak didasarkan kepada ilmu. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh ilmu. Ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dan yang baik itu pasti diperintah oleh Allah, yang buruk itu pasti dilarang oleh Allah. Nah, sehingga ilmu yang paling penting yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari adalah ilmu yang dengannya kita akan tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Setiap larangan Allah itu pasti baik, setiap perintah Allah itu pasti baik, dan setiap larangan Allah itu pasti buruk. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, mana baik, mana buruk, kan tinggal mengamalkan. Tinggal mengamalkan. Sebenarnya kan sederhana begitu. Udah tahu nih, ini baik, ya udah, tinggal lakukan. Udah tahu ini buruk, ya jangan lakukan. Sebenarnya kan sederhana. Sesederhana kita dikenalkan mana bolu, ya mana kotoran sapi. Kalau kita sudah dikasih tahu nih, kalau ini kotoran sapi, ini jangan diinjak, ya udah, kita tinggal amalkan, tidak menginjak. Kalau ini bolu nih, enak dimakan, ya udah, tinggal dimakan. Sebenarnya sesederhana itu kita mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Ya. Nah, tapi disinilah problemnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata antara ilmu dengan amal, nah, itu ada sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya peninggalan yang belum dihilangkan sebelum kita akhirnya tahu ilmu. Jadi ada sesuatu di dalam diri kita yang itu sangat kuat di dalam diri kita, yang ketika kita kemudian sedang memiliki ilmunya, apa yang ada di dalam diri kita itu akhirnya menjadi penghambat, penghalang antara ilmu dengan amal. Apa itu penghalangnya? Penghalangnya yang itu memang bisa jadi mendahului ilmu. Bisa jadi mendahului ilmu. Penghalang itu sebenarnya tiada lain adalah pikiran kita sendiri. Ya, pikiran kita sendiri. Ya. Nah, ini pikiran-pikiran yang tidak membangun hidup kita, Semisal pikiran bahwa memaafkan itu sesuatu yang berat. Memaafkan itu sesuatu yang berat. Sudah ada pikiran begitu. Terus kita belajar ilmunya. Ternyata ketika kita belajar ilmunya, kita memaafkan itu ada pahala yang amat sangat besar. Memaafkan, terutama orang yang sudah menzalimi kita, itu bisa menjadi jalan ke surga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, namanya Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Nah, yang pertama tersebut afu man maka maafkan orang yang menzalimimu. Baik. Ya, ketika kita sudah tahu hadis ini, kan kita jadi punya ilmunya bahwa memaafkan itu bisa membawa kita ke surga. Tetapi setelah kita tahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah kemudian memaafkan menjadi pekerjaan yang mudah untuk dilakukan? Setelah kita tahu pahalanya
balasannya adalah surga. Ya tetap aja sulitnya. Tetap aja sulit. Kenapa sulit? Karena pikiran buruknya masih ada pada diri kita. Pikiran buruknya masih ada pada diri kita. Nah, pikiran buruk inilah yang sering orang sebut sebagai persepsi buruk. Pikiran buruk, persepsi buruk inilah yang menjadi penghalang ya, ilmu menuju amal. Ya, ilmu menuju amal. Nah, karena itu tugas kita sebenarnya menghilangkan ya, persepsi-persepsi yang buruk itu. Nah, ini yang nanti butuh ilmu tersendiri bagaimana agar pikiran-pikiran buruk itu, persepsi-persepsi yang buruk itu nggak ada dari kita. Sebagai contoh, persepsi buruk itu eman-eman kalau kita memberikan yang paling kita sukai. Betul nggak Bapak Ibu? Itu sebenarnya ilmu atau pikiran. Eman-eman, ini kan saya suka, masa saya berikan ke orang lain? Itu ilmu atau pikiran? Dengan pikiran. Oh, saya suka kok, masa saya berikan ke orang lain? Itu bukan ilmu, itu pikiran kita, itu persepsi kita. Nah, ilmunya justru kalau kita mau berbagi, berikan apa yang paling kita suka untuk orang lain. Itu ilmunya. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah tahu ilmunya ya? Bahwa kita itu hanya akan bisa sampai pada kebaikan yang sempurna yang bisa membawa kita ke surga kalau kita mau memberikan apa yang kita sukai. Itu kan ilmu. Ringan atau berat Bapak Ibu? Berat. Kenapa? Karena kita belum menghilangkan persepsi kita. Masa saya suka kok sampai. Nah, karena itu nanti ada satu sesi tersendiri insya Allah di kajian akhlak ini tentang bagaimana kita menghilangkan persepsi-persepsi yang menghalangi ilmu menuju ke sama persepsi buruk ini belum dihilangkan, sama itu pula ilmu tidak akan membuahkan amal, terhalang oleh persepsi-persepsi yang buruk. Sehingga kalau kita ingin memiliki hati yang baik, sederhananya hilangkan persepsi yang buruk itu. Hilangkan persepsi atau pikiran yang buruk tersebut. Begitu, Mas Evan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ada satu lagi Ustadz, mungkin ini terakhir karena tidak ada pertanyaan setelah ini. Dari peserta melalui private ini Ustadz. Izin bertanya, Afan kalau agak tidak sesuai materi, tapi berkaitan dengan taat orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustadz. Bagaimana jika kita tidak taat pada orang tua namun bukan dalam hal baik atau buruk? Tapi dua pilihan yang sama-sama baik hanya saja berbeda pandangan. Seperti tidak taat dalam memilih jurusan kuliah dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Tafadhol. Ya, begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, soal hidup ya, soal pilihan hidup. Sebenarnya yang kita cari adalah sesuatunya atau sesuatu yang ada di balik sesuatu itu, karena di balik sesuatu pasti ada sesuatu. Ya, nah sesuatunya bisa macam-macam. Kalau soal kuliah adalah jurusan, ya, fakultas. Bisa jadi nanti kalau sudah lulus ya pilihan bekerja, usaha. Nanti dalam soal jodoh juga pilihan siapa jodoh. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini tidak berhadapan dengan sesuatu yang kelihatan, tetapi justru sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, sesuatu yang tidak kelihatan itu namanya apa? Barokah. Sesuatu yang tidak kelihatan itu adalah barokah. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan Bapak Ibu, bahwa yang saya tuju sebenarnya bukan semata-mata apa yang harus saya lakukan, tetapi apakah ini kelak nanti akan mendatangkan barokah. Iya, kelak nanti akan mendatangkan barokah. Itu sebenarnya yang paling penting, karena kalau sesuatu itu bisa kita raih, tetapi karena satu dua hal, ada sesuatu yang kita lakukan yang kemudian bisa menghalangi datangnya barokah, bisa jadi kita sukses di dalam bidang yang saya tuju, tapi kalau nggak ada berkah kan nggak ada manfaatnya. Dan sekali lagi yang paling penting dalam hidup ini adalah barokahnya. Dagang itu yang paling penting apanya? Barokahnya, bukan untungnya. Bukan untungnya, tapi berkahnya dagang. Kuliah yang paling penting apanya? Berkahnya. Berkahnya kuliah.
Ngaji begini sebenarnya yang paling penting apa? Bukan semata-mata ilmunya, tapi berkahnya ngaji. Karena orang kalau nggak dapat berkahnya, bisa jadi ngaji begini dia dapat ilmu, tapi kalau nggak berkah, ya jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, harta yang paling penting berkahnya, pekerjaan yang paling penting berkahnya. Termasuk juga kuliah sebenarnya yang paling penting adalah berkahnya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sudah dikaitkan dengan orang tua, maka kan pilihannya memilih orang tua atau memilih diri sendiri. Karena jurusan ini adalah jurusan yang saya sukai, saya. Ya, berarti kan memilih saya. Memilih jurusan yang saya sukai kan sebenarnya bukan memilih jurusannya, tetapi memilih sayanya. Sebenarnya kan jurusan ini ya, adalah jurusan yang disukai orang tua. Berarti yang sebenarnya terjadi memilih jurusannya atau memilih orang tua. Sebenarnya itu kan pilihannya bukan saya memilih jurusan yang menjadi pilihan saya atau pilihan orang tua, bukan. Tapi itu betul-betul kita dihadapkan memilih saya atau memilih orang tua. Kalau kita ikhlas, memilih apa yang menjadi pilihan orang tua. Iya. Walaupun mungkin akhirnya kita tidak, kan betul nih, saya nggak suka ini. Tapi kalau kemudian kita ingat, oh ini kan yang disukai oleh orang tua. Dan bukankah dalam apa yang disukai oleh orang tua, di situ ada kesukaan Allah. Dalam apa yang diridhai oleh orang tua, di situ ada ridhanya Allah. Bismillah, tekuni saja. Tekuni saja. Ya, yakin itu beratnya sebentar. Nanti setelah ada kemudahan, dan pasti ilmu yang diperoleh ya, di jurusan yang sebenarnya bukan pilihan kita, insya Allah semua ilmunya akan menjadi ilmu yang barokah. Iya, ilmunya pasti akan menjadi ilmu yang barokah. Karena kalau sudah berhadapan dengan orang tua, itu masalahnya adalah kita. Iya, masalahnya adalah kita. Maksudnya selalu saja dalam ketidaksesuaian antara kita dengan orang tua akan selalu ada di atas. Karena orang tua itu adalah sosok yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu prosesnya, ya, bismillah, ini apa yang menjadi ridhonya orang tua. Termasuk sebenarnya nanti dalam soal pasangan hidup. Ya, akhwat semisal sudah punya pilihan A, tapi orang tua pengen dapat B. Kalau kemudian bismillah, saya ikut orang tua, insya Allah ya, jodoh B itu akan menjadi jodoh yang berkah. Ya, yakin itu akan menjadi jodoh yang berkah. Tapi, nah ini dia masalahnya. Kalau kemudian memaksa, ya, saya nggak suka sama B, kok masa dipaksa? Bukan zaman Siti Nurbaya. Kalau bukan zaman Siti Nurbaya, terus zaman Siti apa itu? Takutnya kan malah zaman Siti Nurbaya. Memaksakan diri untuk memilih pilihan sendiri. Kalau sampai kemudian orang tua tidak ridho, itu yang nanti akan jadi masalah. Bisa jadi pasangan hidup menjadi pasangan yang tidak. Jadi yang dikejar barokahnya, dan barokah itu insya Allah ada kaitannya dengan orang tua. Allah a'lam. Begitu Mas Evan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ini juga tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Berarti insya Allah pada malam hari ini kita cukupkan untuk materi akhlak pada malam hari ini. Kepada Ustaz Tori kami ucapkan jazakumullah khairan atas penyampaiannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa amalkan. Kemudian juga kepada para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih juga. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan depan, pertemuan kelima di pekan depan. Dimohon untuk hadir kembali. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Syukron, saya selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya undur diri, pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Evan. Terima kasih Bapak Ibu.